Berdoa selesai. Pada sehat ya. Siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Nah, sebelumnya minggu kemarin kita udah belajar mengenai teks drama ya. Kita banyak mempelajari tentang drama, unsur intrinsi drama, unsur ekstrinsi drama. Apa aja sih unsur intrinsik yang kalian tahu? Apa aja coba? Terus? Terus, tokoh. Tuh. Dan sebelumnya Ibu juga udah pernah membahas mengenai berbagai keragaman Indonesia. Drama yang akan kita pelajari kali ini adalah bersamaan dengan keberagaman. Ya. Sebelumnya juga udah banyak hint-hint yang udah Ibu kasih mengenai keberagaman. Dari pertemuan pertama mengenai teks drama. Fajar Fatur Rahman kemana? Bilal kemana? Gak ada dari jam pelajaran sama. Maya? Ada di sini. Raka? Al Fuad? Gak ada. Sandi? Gak ada. Oke, analisis pesan moral dalam drama. Nah, kalau dalam pembelajaran kali ini kalian akan mengidentifikasi konflik dalam drama. Sebelumnya Ibu sudah membicarakan mengenai bagaimana konflik dalam drama itu dibuat, terus menganalisis pesan moral, menjelaskan pelajaran dari drama, dan menyampaikan hasil analisis yang sudah kalian kerjakan. Biasanya apa sih yang bisa menyebabkan konflik? Perbedaan. Pasti kebanyakan tentang perbedaan, baik itu perbedaan pendapat, perbedaan kultural, perbedaan cara berpikir. Nah, coba pernah nggak kalian melihat seseorang diperlakukan secara tidak adil atau kalian merasakan sendiri nih? Jadi pesan moral adalah nilai atau pelajaran yang ingin disampaikan melalui cerita kepada pembaca atau penonton. Nah, pesan moral itu biasanya dilihat dari sikap manusia, nilai kehidupan, terus perilaku pada saat menghadapi masalah. Seberapa sering kalian membaca atau melihat sesuatu dan menjadikan itu pelajaran? Setiap hari. Oke, good job. Nah, di sini ketika kita mencari pesan moral itu tidak bisa semata-mata ini pesan moralnya, enggak, tapi kita harus menganalisis. Yang pertama dilihat dari konflik, ya, karena tadi balik lagi di awal kalau misalkan tidak ada pesan moral tanpa konflik, ya, pesan moral bisa diambil ketika semuanya sudah berjalan dengan damai, dengan lancar. Jadi kita melihat dulu nih konflik dari awalnya di mana, terus sikap tokoh atau sikap orang yang ada di dalam konflik itu bagaimana, dan setelah itu barulah kita bisa mengambil pesan moralnya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada LKPD. Oke. Karena hari ini cuma bertiga, jadi di akhir akan dibaca. Oke. Tidak ada kelompok ya, karena cuma bertiga, jadi nanti kalian nilainya tetap menjadi diskusi, ada diskusi. Nah, di LKPD ini ada nama, kelas, tanggal, terus ada petunjuk pekerjaan juga. Bacalah teks drama dengan cermat, diskusikan bersama, jawablah pertanyaan secara lengkap, sertakan bukti dari teks. Ini ada di bagian B, itu mengenai analisis dramanya, isi dari 1, 2, 3, hingga 4. Untuk yang terakhir, jangan dulu dikerjakan.
dialognya. Nah, jawaban pasti mirip, tapi kalimat pasti beda ya. Karena kalian tidak bekerja sama. Sini. Coba, apa konflik utama yang terjadi dalam drama? Perselisihan pemilihan ketua kelompok. Oh, sekali pemilihan ketua kelompok. Dan bagaimana nih 4 tokoh menyikapi hal itu? Pertama, Sol. Ya, gimana Kak Pandi? Nah, oke. Nih, tadi karena kita lagi membahas tentang drama. Drama tidak hanya menyajikan cerita, tapi juga mengandung pesan moral yang dapat dipelajari oleh penonton. Ya kan? Kalian percaya nggak? Kalian sering menonton film apa? Genre apa deh? Drama, romance. Generasi romance. Coba. Aksi. Aksi. Fight.